Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera rekan-rekan pelaut yang tangguh. Perkenalkan, saya Ardiansyah STMSI. Hari ini kita akan membahas topik yang mungkin terasa berat, tapi sangat krusial untuk masa depan karir kita di laut. Topiknya adalah menanggapi kekerasan dan pelecehan saat bekerja di atas kapal. Kenapa ini penting? Karena kapal adalah rumah kedua kita. Jika rumah itu tidak aman, bagaimana kita bisa bekerja dengan tenang? 1-2. Latar belakang masalah. Mari kita lihat fakta di lapangan. Kapal itu unik, tertutup, jauh dari daratan, dan hierarkinya kaku. Anda tidak bisa lari kemana-mana saat ada masalah, bukan? Data menunjukkan banyak pelaut, terutama rekan-rekan pelaut perempuan, mengalami pelecehan. Saya ingin bertanya, siapa di sini yang setuju bahwa bekerja di kapal tekanannya jauh lebih tinggi daripada di darat? Angkat tangan. Nah, tekanan inilah yang membuat kapal rentan menjadi tempat terjadinya kekerasan. Tugas kita sekarang memastikan kapal menjadi tempat yang bermartabat. Selatu 3. Definisi. Apa itu kekerasan di kapal? Definisi verbal, fisik, non-verbal, dan isolasi. Apa saja bentuknya? Verbal, hinaan, ejekan, candaan jorok. Non-verbal, isyarat seksual, tatapan yang membuat risih. Fisik, sentuhan tanpa izin hingga pemukulan. Tapi ada satu lagi yang mematikan, isolasi. Karena tempat kerja dan tempat tinggal kita menyatu, korban sulit melarikan diri. Ini yang membuat mental korban hancur perlahan. Keterangan slide. Jelaskan dengan nada serius. Gunakan gestur tangan untuk membedakan kategori. Mulut untuk verbal, tangan untuk fisik. Bagian 2. Regulasi dan peran. 10 menit. Slide 4 dan 5. Standar internasional dan regulasi terkini. Kabar baiknya, dunia internasional tidak diam. IMO dan ILO sudah bergerak. Tolong catat ini baik-baik. Mulai tahun 2026, amandemen STCW akan mewajibkan pelatihan pencegahan kekerasan dan pelecehan. Jadi, kompetensi ini nanti sama pentingnya dengan kompetensi navigasi atau mesin. Prinsip utamanya 1. 0 toleransi. Tidak ada tempat bagi premanisme atau pelecehan di atas kapal modern. Slide 6. Peran perusahaan. Lalu, apa tanggung jawab manajemen? Perusahaan wajib membuat kebijakan anti pelecehan yang jelas, tidak abu-abu. Mereka harus menjamin kerahasiaan pelapor. Seringkali korban takut lapor karena takut dipecat atau dibalas. Manajemen harus menjamin bahwa pelapor dilindungi, bukan dihukum. Keterangan slide. Bicara dengan nada menuntut standar profesionalisme dari sisi manajemen. Slide 7. Apa yang bisa Anda lakukan? Peran individu. Sekarang bola ada di tangan Anda. Apa yang bisa Anda lakukan sebagai kru? Kenali. Jangan pura-pura tidak tahu. Tolak. Jangan anggap remeh perilaku tidak pantas. Katakan tidak.
Dukung rekan. Jika teman Anda jadi korban, dengarkan dia. Jangan malah dijadikan bahan gosip. Cari bantuan eksternal. Jika lapor di kapal mentok, cari otoritas di darat. Keterangan slide. Gunakan kontak mata langsung, eye contact, ke audiens, seolah mengajak bicara empat mata. Bagian 3. Tantangan dan nilai. Slide 8. Tantangan dan hambatan. Kenapa kasus ini susah hilang? Ada 4 musuh utama kita. Hierarki. Takut pada atasan. Takut dibilang pembangkang. Isolasi. Jauh dari bantuan hukum. Kurang pelatihan. Tidak tahu cara melapor. Kultur diam. Ini yang paling bahaya. Normalisasi. Biasalah begitu di laut. Mari kita sepakat hari ini, kita hapus kalimat biasalah begitu untuk pelecehan. Setuju? Keterangan slide. Ajak audiens menyadari musuh bersama, yaitu kultur diam. Slide 9. Prinsip dan nilai utama. Kita butuh solidaritas kru. Ingat prinsip ini. Setiap kru berhak bekerja tanpa agresi. Prosedur harus transparan, dan kita harus responsif. Solidaritas bukan berarti menutupi kesalahan teman yang melakukan pelecehan. Solidaritas adalah menciptakan lingkungan kerja yang sehat bagi semua orang di atas kapal. Keterangan slide. Nada bicara inspiratif dan mengajak persatuan. Slide 10. Kesimpulan dan ajakan. Sebagai kesimpulan, tantangan di laut sudah berat. Jangan ditambah dengan perilaku buruk antar sesama manusia. Mari bersama wujudkan budaya nol kekerasan dan pelecehan di laut. Kapal yang aman adalah kapal yang produktif. Keterangan slide. Senyum. Nada bicara konklusif dan hangat. Bagian 4. Kuis interaktif. Untuk memastikan kita semua siap menghadapi tantangan ini, mari kita uji pemahaman kita dengan 5 pertanyaan cepat. Siapa yang bisa jawab? Soal 1. Mengapa kondisi kerja di kapal dianggap unik dan rentan terhadap kasus pelecehan dibandingkan di darat? A. Karena gajinya lebih besar. B. Karena banyak waktu luang. C. Karena lingkungan tertutup, jauh dari darat, dan hierarki kaku. D. Karena tidak ada sinyal internet. Soal 2. Menurut materi, kapan amandemen STCW yang mencakup pelatihan pencegahan kekerasan dan pelecehan mulai efektif diberlakukan? A. Tahun 2024. B. Tahun 2025. C. Tahun 2026. Benar. D. Tahun 2030. Soal 3. Apa tantangan terbesar yang sering membuat korban enggan melapor di atas kapal? A. Tidak ada kertas untuk menulis laporan. B. Kultur diam, takut dilabeli pembuat masalah, dan struktur hierarki. Benar. C. Korban terlalu sibuk bekerja. D. Tidak ada perwira jaga. Soal 4. Manakah berikut ini yang merupakan peran individu atau kru dalam mencegah pelecehan? A. Diam saja agar aman. B.
ikut menertawakan korban. C. Menolak perilaku tidak pantas dan mendukung rekan yang menjadi korban. D. Membalas dendam secara fisik kepada pelaku. Soal 5. Apa prinsip utama manajemen keselamatan kapal terkait kekerasan dan pelecehan? A. Little tolerance, sedikit toleransi. B. Selective tolerance, toleransi terpilih. C. Zero tolerance, nol toleransi. D. Maximum tolerance, toleransi maksimal. Bagian 5. Penutup. Kalimat penutup pembelajaran. Rekan-rekan pelaut sekalian, ilmu navigasi membawa kapal kita dari pelabuhan A ke pelabuhan B. Tapi, ilmu kemanusiaan dan saling menghormatilah yang membawa kita pulang sebagai manusia yang bermartabat. Jangan biarkan kultur diam menghancurkan mental rekan kita. Mulai hari ini, jadilah pelaut yang berani bersuara untuk kebenaran. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam maritim.